fokus, visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan reformasi birokrasi. Jadi fokus ini sangat penting untuk kita ketahui sehingga dalam melaksanakan reformasi birokrasi kita tetap ada frame yang benar ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ini akan berhasil dengan baik. Kemudian juga apa yang menjadi visi dari reformasi birokrasi itu sendiri. Visi ini adalah apa yang menjadi cita-cita ya, atau tujuan yang ingin dicapai agar supaya reformasi birokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga misi. Misi ini adalah breakdown dari visi ya. Untuk mencapai visi itu dilaksanakan dengan misi. Kemudian misi ini dijabarkan dalam sasaran, arah, dan kebijakan reformasi birokrasi. Kita masuk ke sana, kita bahas dulu tentang reformasi di Indonesia. Ini akibat dari perekonomian nasional tahun 97 tidak berdaya menghadapi kuatnya pengaruh krisis dan moneter yang melanda negara-negara di Asia serta lingkungan global. Nah, oleh karena itu ini berimbas ke Indonesia, dan karena kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan perkembangan itu, maka akibatnya kita tidak bisa mengikuti itu. Oleh karena itu harus dilakukan perubahan ya. Harus dilakukan reformasi birokrasi. Jadi harus ada pergantian ya. Nah, kita bisa melihat juga di perkembangan telepon misalnya. Dulu kita menggunakan telepon biasa, kemudian menggunakan BBM, Messenger, kemudian HP, dan HP juga sekarang terus dilakukan perubahan ya, menjadi lebih canggih lagi, karena yang lama itu biasanya tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karena itu harus dilakukan perubahan atau reformasi birokrasi. Nah, di pemerintahan di Orde Baru ini tidak bisa beradaptasi dengan itu karena terjadinya banyak penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan yang disebut abuse power, sistem pemerintahan yang otoritarian, sentralistik, monopolistik, dan birokratik, sehingga tidak efektif dan efisien, serta kurang responsif terhadap aspirasi rakyat yang berdampak pada tumbuh suburnya KKN, sehingga menyebabkan terjadinya pola penyelenggaraan pemerintahan buruk, bad governance, atau kepemerintahan yang tidak sehat. Nah, ini menimbulkan tuntutan dan gerakan untuk melaksanakan reformasi pemerintahan dalam berbagai bidang: politik, ekonomi, hukum, budaya, dan birokrasi pemerintahan melalui reformasi nasional. Nah, jadi dengan adanya perubahan ini, maka birokrasi pemerintahan itu harus bisa beradaptasi. Karena kalau tidak bisa beradaptasi, maka akibatnya terjadi tuntutan dari masyarakat dalam bentuk kadang-kadang anarkis ya. Kita bisa melihat 98 itu terjadi pembakaran di mana-mana untuk menurunkan pemerintahan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pelaksanaan reformasi nasional ini dilaksanakan tahun 98 sampai 2004 dengan menata kembali sistem ketatanegaraan dan melakukan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan sekarang sudah 5 kali diamandemen. Dan kita melihat setelah diamandemen ini perubahannya juga tidak begitu maksimal. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo, presiden yang terpilih, mengatakan kita akan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang dilakukan ini berkaitan dengan struktur dan mekanisme kelembagaan tinggi dan tertinggi negara,
diarahkan terciptanya mekanisme check and balances lembaga tinggi negara serta membatasi kekuasaan yang terpusat pada presiden. Jadi pada saat 98 itu Orde Baru, kekuasaan lebih berpusat ke presiden, sedangkan lembaga-lembaga lain ini kekuasaannya tereliminasi ya, atau kekuasaannya dibatasi. Nah, oleh karena itu dengan reformasi birokrasi ini diharapkan terjadi check and balances ya. Pada pemerintahan daerah ini juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang otonomi daerah. Jadi bukan hanya di pusat dilakukan reformasi birokrasi, tetapi juga yang ada di daerah. Juga reformasi nasional ini ditetapkan dengan TAP MPR Nomor 4 tahun 2001 yang mengatur pola perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kehidupan etika berbangsa ya. Jadi kita juga yang lalu sudah membahas bahwa di dalam pemerintahan itu juga sangat penting untuk memperhatikan etika ya di dalam menjalankan birokrasi itu. Reformasi nasional ini bersifat total, gradual dan berkesinambungan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya, termasuk birokrasi pemerintahan sebagai bagian integralnya. Jadi di dalam melakukan reformasi birokrasi tidak boleh sebagian-sebagian, jadi harus dilakukan secara total sehingga apa yang diinginkan dari reformasi birokrasi ini bisa tercapai. Kegagalan dan keberhasilan reformasi birokrasi pemerintahan mempengaruhi dan dipengaruhi reformasi dari bidang lainnya. Bahkan reformasi pemerintahan ini mempengaruhi bidang lainnya seperti politik, hukum, ekonomi, budaya, sistem manajemen, mindset, dan cultural set secara terintegrasi. Jadi ini merupakan subsistem dari reformasi birokrasi itu, dan ini mempengaruhi pencapaiannya. Nah, kita bisa lihat bahwa reformasi birokrasi ini menyangkut bagaimana perbaikan sistem manajemennya, sistem tata kelolanya, kemudian juga yang perlu perhatikan adalah mindset pola pikir dari para aparatur itu sendiri. Kemudian juga itu adalah cultural set, pola budaya yang terjadi antara birokrat yang ada di pemerintahan tersebut. Jadi reformasi birokrasi ini harus dilakukan secara total, menyangkut politik, hukum, ekonomi, budaya, kemudian juga dilakukan di pemerintahan pusat, kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, provinsi, kabupaten, kota, penegak hukum, birokrat, budayawan, ekonomi, aparat hukum, politisi. Jadi ini reformasi birokrasi harus dilakukan secara total, tidak bisa hanya sebagian-sebagian, karena ini akan menyebabkan apa yang diinginkan, perubahan yang diinginkan ini tidak akan tercapai kalau hanya sebagian-sebagian. Fokus reformasi birokrasi itu adalah perubahan sistem pemerintahan yang otoritarian atau otoriter ya, ke sentralistik, ke pemerintahan demokratis desentralistik atas dasar nilai partisipasi, responsibility, desentralisasi sesuai dengan nilai fundamental bangsa. Jadi pada zaman Orde Baru itu terpusat ya, semua harus diatur dari pemerintah pusat. Tetapi dengan reformasi birokrasi 98 itu diharapkan ini harus desentralisasi, diberikan otonomi ke daerah-daerah, karena daerah yang menguasai data-data atau apa aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat di tingkat bawah dibandingkan dengan di pusat. Misalnya di Gorontalo, tentu orang Jakarta tidak begitu paham apa yang diinginkan masyarakat di sini. Nah, oleh karena itu harus dilakukan desentralisasi ini. Nah, dalam reformasi birokrasi ini
harus melihat kondisi objektif bangsa dan birokrasi pemerintahan saat ini. Kemarin kita sudah bahas bagaimana untuk melakukan reformasi birokrasi, kita harus melihat kondisinya saat ini, kondisi objektifnya bagaimana, sehingga kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan perubahan itu dari keadaan saat ini. Nah, kondisi objektif dari segi ekonomi kita bisa melihat itu adalah tahun 98. Peringkat indeks prestasi korupsi kita teratas di Asia. Kemudian masih tingginya penduduk miskin 8%, jumlah pengangguran 5,32%, rendahnya minat investasi di Indonesia sekitar 135 dari 175 negara. Kemudian target Millennium Development Goal, deklarasi PBB nomor 55 tahun 2000, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Jadi ini kondisi objektif yang kita hadapi saat ini untuk supaya harus kita reformasi birokrasi, apa yang harus kita rubah. Dengan kondisi saat ini tentu kita akan menetapkan apa yang menjadi visi kita, tujuan dan sasaran yang kita akan lakukan perubahan itu. Dari pendekatan birokrasi, kondisi objektifnya ini kelembagaan organisasi pemerintah gemuk, perbandingan kelembagaan pusat dan daerah tidak seimbang, dan banyak lembaga non-struktural, ad hoc, berdampak tumpang tindih dengan lembaga kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, kita bisa melihat dan kita sudah bahas yang lalu, bagaimana bila terjadi satu permasalahan. Nah, biasanya kita di Indonesia membentuk lembaga yang baru untuk mengatasi permasalahan tersebut, padahal mestinya lembaga yang sudah ada ini yang diefektifkan, efisienkan, sehingga tidak perlu membentuk lembaga yang baru. Karena apabila kita membentuk lembaga yang baru, maka di sana membutuhkan anggaran, SDM, dan juga fasilitas. Nah, sehingga anggaran itu hanya habis untuk anggaran operasional kantor itu, sedangkan ke masyarakat ini menjadi berkurang. Nah, oleh karena itu kemarin pada saat Jokowi ada kurang lebih puluhan lembaga non-departemen, non-struktural ini diberhentikan ya, atau dinonaktifkan atau dikeluarkan ya. Nah, kemudian kondisi birokrasi kita ini, SDM kita, aparatur PNS ini ada kurang lebih 4,2 juta. Ini terus berkembang dan ditandai tidak merata dari segi kualitas pendidikan. Kemudian ketata laksanaan, masih banyak kementerian, lembaga pemerintah, non kementerian dan daerah belum mempunyai SOP untuk melaksanakan tupoksinya, untuk melaksanakan pelayanan publik ya. Nah, ini juga berpengaruh ya. Kemudian kultural kepegawaian masih terdapat yang tidak disiplin, etos kerjanya rendah, dan etika pemerintahan. Nah, sehingga bila kita mengetahui kondisi objektif ini, maka apa yang harus kita lakukan ke depannya? Tentu untuk memperbaiki kondisi yang ada menjadi lebih efektif dan maksimal. Kita masuk ke visi ya, visi reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Itu adalah terwujudnya pemerintahan berkelas dunia. Kelas dunia ya, diharapkan birokrasinya ini hampir sama dengan birokrasi di negara-negara maju, misalnya Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, Korea ya. Jadi tujuannya agar supaya pemerintahan ini dilakukan dengan berkelas dunia. Nah, ini menjadi acuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dengan melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dan juga menjalankan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan abad 21 melalui tata pemerintahan yang baik. Kita ketahui sekarang kemajuan teknologi informasi ini sangat luar biasa, oleh karena itu maka birokrasi atau pemerintahan harus bisa beradaptasi dengan itu. Karena kalau tidak maka akan diprotes oleh banyak orang, akan dikomplain ya. Oleh karena itu ini harus
menjadi perhatian bersama untuk mewujudkan reformasi birokrasi ini. Misi reformasi birokrasi adalah dengan mengubah pola pikir, ya, mindset, pola budaya, kultural set, dan sistem tata kelola, sistem manajemen, membangun aparatur negara yang mampu mengemban tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, jadi ini misinya, ya, bagaimana mindset, kultural set, dan sistem manajemen ini harus dibangun agar supaya apa yang menjadi tupoksi dari lembaga itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian misinya ini meliputi pertama membentuk, menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi peraturan perundang-undangan ini merupakan pedoman bagi semua orang, ya, bagi semua lembaga, agar supaya apa yang menjadi tujuan ini bisa dilaksanakan dengan baik dengan berpedoman pada aturan yang ada. Oleh karena itu aturan juga ini harus dibentuk untuk itu yang menjadi panduan bagi setiap aparatur maupun lembaga di dalam menjalankan program kegiatan atau pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan, mindset, dan kultural set. Jadi ini harus ditata dengan baik dan dikuatkan, ya. Selanjutnya, mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Jadi bukan hanya melaksanakan saja, tetapi setelah dilaksanakan kita harus kontrol secara efektif sehingga kita bisa menilai apakah yang sudah dilaksanakan ini berjalan dengan baik apa tidak, sehingga apabila ada permasalahan di tingkat lapangan langsung dilakukan perbaikan-perbaikan agar supaya apa yang menjadi tujuan ini tetap bisa dicapai. Kemudian mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Jadi kalau ada sengketa di administrasi, maka ini pun segera dapat diatasi. Nah, jadi ini misi dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Sasaran dari birokrasi pemerintahan itu adalah melakukan birokrasi ini untuk mencapai atau reformasi birokrasi yang dilaksanakan ini untuk mewujudkan supaya birokrasi pemerintahan menjadi bersih, ya. Jadi yang tidak bersih ini dikeluarkan, ya, dicuci atau sehingga menjadi birokrasinya menjadi bersih. Kemudian juga menjadi efektif dan efisien. Apa yang menjadi tujuan ini bisa dicapai dengan efektif, efisien, dan juga produktif, dan juga transparan, terbuka, dan terdesentralisasi. Jadi dengan melibatkan dari tingkat bawah, ya. Di tingkat bawah diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi dia tidak terpusat, ya. Nah, jadi ini sasaran dari reformasi birokrasi itu sendiri. Ada 5, ya. Yang bersih, efektif, efisien, produktif, transparan, dan terdesentralisasi. Nah, selanjutnya arah kebijakan pembangunan reformasi birokrasi itu adalah dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan integratif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel seperti yang tadi disampaikan, maka ini akan menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara. Jadi untuk mewujudkan sasaran tadi, maka ini akan dicapai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang aparatur negara tersebut. Arah kebijakan pembangunan reformasi birokrasi itu adalah dalam pencapaian
tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan integratif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel seperti yang tadi disampaikan, maka ini akan menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara. Jadi untuk mewujudkan sasaran tadi, maka ini akan dicapai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang aparatur negara tersebut. Untuk mewujudkannya, maka prioritas ini pada bidang ada penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif untuk memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Maka dilakukan penerapan sistem integritas nasional (SIN) untuk menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Nah, jadi untuk mewujudkan reformasi birokrasi, arah kebijakan dan strategi yang diterapkan antara lain adalah dengan melaksanakan SIN, ya, Sistem Integritas Nasional. Dan kita bisa ikuti sekarang ini, ternyata juga hasilnya belum begitu maksimal, ya. Jadi dia terus berproses. Nah, integritas ini sangat penting, ya, agar supaya penyelenggaraan pemerintahan ini menjadi bersih dan efektif, ya. Integritas ini berkaitan dengan kejujuran, ya, atau satunya antara perkataan dan perbuatan. Nah, sehingga penyelewengan terhadap birokrasi atau patologi birokrasi ini tidak akan terjadi dengan kita melakukan meningkatkan nilai-nilai integritas ini dengan penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dan juga penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif, pengelolaan laporan kekayaan pegawai. Nah, ini kita aparatur negara ini setiap tahun itu melaporkan kekayaan kita ke KPK, ya. Nah, ini salah satunya untuk mencegah korupsi itu, ya. Kemudian penerapan sistem whistle blowing, jadi peluit. Kalau apabila sudah dilihat akan ada pelanggaran, maka di peluit, ya. Ada peringatan, sehingga dilakukan segera dilakukan perbaikan agar supaya penyelewengan itu tidak akan terjadi. Kemudian penerapan penanganan gratifikasi. Jadi ini juga gratifikasi ini pemberian amplop atau sedekah dan sebagainya dalam jumlah tertentu, ini harus dikembalikan ke negara. Dan juga transparansi, terbuka, ya. Nah, jadi sistem integritas ini dilakukan di pemerintahan pusat maupun di daerah. Nah, diharapkan KKN ini atau korupsi ini akan berkurang, ya, tetapi kita melihat ini masih dalam proses, ya. Ternyata masih banyak juga dilakukan penyelewengan pelaksanaan birokrasi ini. Nah, kemudian arah kebijakan yang kedua ini penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. Strategi yang ditempuh antara lain harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan, pembentukan undang-undang sistem pengawasan inter pemerintah, peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor. Jadi pengawasan independen ini juga sangat penting dari lembaga-lembaga yang independen, ya, di luar pemerintahan. Maka diharapkan ini akan memberikan juga masukan-masukan perbaikan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Strategi lainnya juga yang ditempuh adalah peningkatan sinergitas antara pengawasan intern dan pengawasan eksternal, internal dan eksternal, dan juga ada pengawasan masyarakat dan juga penegakan hukum, ya. Jadi bukan hanya internal, eksternal, tapi juga
masyarakat diharapkan bisa memberikan masukan-masukan kepada aparat penegak hukum atau aparat pengawasan. Nah, sehingga ini untuk mencegah terjadinya kebocoran atau penyelewengan terhadap apa yang sedang dilakukan. Kemudian juga pengaduan masyarakat, yang sistem pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengadu ya. Jadi ini pengawasannya melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, diharapkan dengan masyarakat ikut mengawasi, maka penyelewengan ini akan berkurang. Peningkatan fairness ya, kejujuran, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa biasanya ini terjadi KKN juga di sana. Oleh karena itu pengadaan barang dan jasa ini sekarang dengan menggunakan teknologi informasi ya, dengan e-procurement, sehingga antara yang menawar dan penawar, yang menawar dan pemilik program itu tidak terjadi kontak langsung. Nah, sehingga ini juga diharapkan bisa mengurangi KKN itu. Nah, dengan menggunakan e-katalog dengan standar LPSE ya. Nah, jadi sekarang kita bisa melihat misalnya di Provinsi Gorontalo ini untuk pengadaan barangnya ini sudah dilakukan dengan teknologi informasi e-procurement. Nah, sehingga ini untuk mencegah terjadinya KKN ya, atau pemberian sogokan dan sebagainya itu, sehingga program yang akan dilaksanakan ini betul-betul untuk pelaksanaan program itu. Jadi tidak ada kebocoran, sehingga diharapkan program yang sedang dijalankan ini bisa maksimal dan kualitasnya bagus. Misalnya kalau jalannya bisa 15 tahun atau 20 tahun kemudian baru bisa rusak ya, untuk perbaikan kembali. Tetapi kalau dia anggarannya tidak efektif, maka tahun ini dibangun, tahun depan sudah lubang-lubang lagi jalannya. Nah, oleh karena itu kejujuran, transparansi, dan profesionalisme di dalam pengadaan barang dan jasa ini diharapkan ini juga menjadi perhatian untuk dilakukan reformasi birokrasi. Nah, sehingga pelaksanaannya ini bisa maksimal dan berdampak pada apa yang dikerjakan ini bisa efektif dan efisien. Ini yang kita bahas hari ini tentang fokus, visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia ya.